Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang pernah ditanya apa yang menjadi kunci kepuasan hatinya. Ia menjawab, kuncinya terletak pada penggunaan mata secara benar. Dalam keadaan apapun, saya terlebih dahulu mengangkat kepala, melihat ke surga, dan menyadari bahwa tujuan utama saya hidup di bumi ini adalah untuk kembali ke sana. Kemudian saya akan melihat ke tanah dan menyadari betapa kecilnya tempat yang diperlukan untuk menguburkan saya jika saya meninggal nanti. Lalu saya akan memandang ke sekeliling dan mengamati tidak sedikit orang yang dalam berbagai hal lebih menderita dari saya. Dari situ saya belajar letak kebahagiaan yang sejati, akhir dari segala kekhawatiran saya, dan betapa sedikitnya alasan saya untuk mengeluh. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepuasan hati adalah cara pandang dan pola pikir. Seperti Daud, ia menemukan kepuasan hati dengan menjadikan Tuhan sebagai warisan dan pialanya. Ia mempunyai kepercayaan yang begitu mendalam terhadap Allah dan hubungannya yang akrab dengan Allah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Keyakinan yang mendalam terhadap Tuhan seperti ini membuat Daud tahu bagaimana menempatkan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya ia puas dengan kebaikan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, dan tidak mau menggeser posisi Tuhan dengan apapun. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini mengingatkan kita bahwa iman yang kita miliki tidak bisa hanya bersifat teori saja, tetapi iman itu harus dihidupi. Sebab jika tidak demikian, kita tidak akan pernah merasakan kekuatan dari iman itu bekerja di dalam hidup yang kita jalani sekarang dengan semua tantangan dan ketidakpastian yang terkait di dalamnya. Tidak heran kita pun akan terus dirongrong kekhawatiran. Jadi, jika kita belum merasakan peranan iman mengubah dalam hidup kita, mungkin karena iman itu belum kita hidupi, tapi baru sekadar kita setujui. Kepuasan sejati tidak akan kita temukan dari keadaan kita, tetapi dari bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku mau menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan terutama di dalam hidupku. Mampukanlah aku untuk mewujudkan hal itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.